Nah, teman-teman, pada video sebelumnya saya sudah mengulas mengenai pendalaman materi pada bagian penyusunan materi ajar ya. Setelah teman-teman membuat materi ajar, langkah terakhir yaitu refleksi penyusunan materi ajar. Di sini kita diminta untuk merefleksi kegiatan pembelajaran mengenai penyusunan materi ajar ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, apa lesson learned yang Anda peroleh? Yang kedua, apa yang menjadi kesulitan dalam melakukan penyusunan materi ajar? Yang ketiga, tingkat kebermanfaatan kegiatan dan proses pembelajaran mana yang menurut Anda menarik? Ini melalui asinkronus LMS pada bagian refleksi penyusunan materi ajar. Pembelajaran selanjutnya yaitu analisis materi ajar pedagogi. Ini selama 3 hari. Yang pertama ada pengantar dari dosen, secara sinkronus di hari pertama, kemudian ada bahan pembelajaran tentang buku penilaian HOTS. Setelah itu ada review, klarifikasi, dan konfirmasi modul pedagogi. Apa aja ya kegiatannya di sini? Nah, di sini kita diminta menjawab pertanyaan. Dari 4 modul pedagogi yang telah dipelajari, materi manakah yang perlu saudara tingkatkan? Kemudian yang kedua, dukungan apa yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman saudara terkait materi tadi. Nah, di sini ada 2, ruang diskusi 1 dan ruang diskusi 2. Ini sudah dibagi oleh dosen sendiri ya. Untuk ruang diskusi 1 ini pertanyaannya yang ini, dari 4 modul pedagogi, mana yang perlu saudara tingkatkan? Ini yang ada di diskusi 1. Sedangkan yang pada diskusi 2 itu tadi jawaban dari soal yang kedua tadi ya. Yang diskusi 2 ini diminta menjawab pertanyaan dukungan apa yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman saudara tadi. Ini secara asinkronus LMS ya. Kemudian setelah itu ada identifikasi masalah kesulitan belajar peserta didik. Nah, ini kita diminta untuk mengidentifikasi masalah kesulitan belajar peserta didik dan mengidentifikasi faktor penyebab kesulitannya. Di sini ruang diskusinya ada identifikasi masalah dan identifikasi faktor penyebab kesulitan. Nah, di sini semuanya melakukan diskusi dalam grup LMS masing-masing ya, secara asinkronus juga. Setelah itu kegiatan berikutnya adalah identifikasi model-model pembelajaran inovatif. Ini juga ada di modul pedagogi. Jadi teman-teman diminta untuk memilih satu kesulitan belajar, kemudian dianalisis model pembelajaran inovatifnya apa. Dalam memilih model pembelajaran inovatif, kita harus memperhatikan beberapa poin. Yang pertama tujuan, yang kedua materi, yang ketiga karakteristik peserta didik, yang keempat keterampilan guru, dan yang kelima sarana pendukung. Di sini ada ruang diskusinya. Jadi kayak kita berdiskusi dengan teman-teman kita terkait kesulitan yang kita angkat kasusnya di situ dan pembelajaran inovatifnya apa. Gitu ya, itu untuk kegiatan pedagogi. Setelah itu ada penguatan pembelajaran, ini secara sinkronus oleh dosen. Kemudian ada refleksi pembelajaran pedagogi, ini diberi pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, sejauh mana pemahaman materi yang telah Anda pelajari. Yang kedua, apa lesson learn yang Anda peroleh. Yang ketiga, apa yang menjadi kesulitan. Terus menurut Anda bagaimana tingkat kebermanfaatan dan pada bagian proses pembelajaran mana yang menurut Anda menarik. Nah, refleksi ini dibuat sendiri-sendiri ya. Setelah itu diakhiri dengan tes sumatif modul pedagogi. Sudah selesai. Selanjutnya di hari berikutnya, hari ke-10-11 kalau nggak salah ya, ini review materi ajar. Kan kita udah buat materi ajar nih secara 2 hari di sini. Terus 3 harinya pedagogi. Kemudian lanjut review materi ajar ini ketemu lagi sama dosen yang tadi membimbing kita dalam penyusunan materi ajar. Nanti ada kegiatan sinkronus di sini dan ada unggah materi ajar yang telah direview. Jadi sesuai hasil review dosen,
maka kita perbaiki materi ajar yang sudah final. Nah, seperti itu. Itu untuk bagian pendalaman materi. Saksikan terus video yang ada di channel YouTube saya karena akan saya bahas tentang perancangan pembelajaran yang paling menarik beserta apa saja sih yang ditanyakan ketika ujian komprehensif. Jangan lupa subscribe dan like ya, dan komen juga. Terima kasih.